Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan nge-review satu komik lokal yang berjudul I'm Not a Nerdman, karyanya Saiful Effendi. Betul. Ini BTW ini karya pertamanya beliau. Oke, karya debut ya. Karya debut dan bisa teman-teman dapatkan di Kuratoro dengan harga 50.000. Oh, oke. Dan 50.000 cuma dapat komik ini aja ya. Oke. Nah, ini kisahnya soal apa nih, Nas? Kalau ngomongin kisahnya, kita akan mendapatkan cerita origin dari seorang pembuli. Oke. Jadi ini temanya tuh bullying, tapi dia ngambil perspektifnya dari seorang pembulinya gitu loh. Oke, dan bullying ini terjadi di sekolah. Di sekolah ya. Dan menurutku ini sesuatu yang baru gitu loh, buatku. Oke. Karena kan selama ini kalau ngomongin tema bullying, pasti perspektifnya soal korban. Kalau ini malah pelakunya gitu loh. Jadi kita bisa memahami kenapa seorang Joko Ismail ini menjadi seorang pembuli. Oke, dan dia tuh ngebully siapa karena apa, Nas? Nah, itu macam-macam sih. Tapi kalau yang di sini, di sini dia spesifik nyerang orang-orang wibu. Oke. Karena dianggapnya itu wibu itu apa sih? Hobi aneh gitu loh. Lesser being. Nah, itu dia. Ya itu orang-orang yang ya di bawahnya si tokoh utama ini di bawah si Ismail lah gitu. Memang nggak tahu kenapa ya. Kalau kita baru membaca kita tuh nggak tahu kenapa gitu si Ismail, nggak tahu kenapa si Ismail itu tuh jadi pengen ngebully orang lain kayak gitu. Dan dikisahkan juga dari awal ini si Ismail itu tuh selalu Joko, Mas. Joko Ismail. Namanya Joko. Ya Joko Ismail tapi dipanggilnya Joko. Iya, Joko. Ya, Joko. Ya, Ismail bapaknya. Bapaknya. Iya. Emang kocak ini. Iya. Jadi si Joko Ismail ini si Joko ini diperlihatkan sebagai orang yang memang suka ngebully. Kenapa suka ngebully? Karena dia memang ngebully for fun. Di awal tidak ada yang kemudian ada alasan tertentu kan. Dia tuh cuma melihat orang kayak ini orang aneh. Ayo kita bully. Gitu aja. Dan di sini target bullying yang diceritakan itu adalah seorang gadis yang punya hobi budaya populer di Jepangan. Salah satunya akhirnya yang menjadi fokus cerita kayak gitu ya. Fokus utama cerita ini gitu loh. Karena kenapa kok ada fokusnya cewek ini? Karena ceweknya itu akhirnya ditunjukin melawan. Betul. Dalam tanda kutip melawan gitu loh. Dibandingkan teman-temannya yang orang-orang wibu yang ditunjukin di sini sebelumnya, dia satu-satunya yang bisa memberikan perlawanan. Kalau yang lainnya kayak hitungannya kayak pasrah gitu loh. Gitu. Karena gimana si Joko ini punya posisi penting, Mas. Betul. Posisinya apa di sekolah? Di sekolahnya itu sebagai ketua OSIS. Satu. Gitu. Kedua, orang tuanya. Iya. Dan susah. Dan si Joko ini juga sebagai seorang bullying tuh bukan seorang pembuli yang gabut di sekolah kan. Biasa sosok pembuli di sekolah kan kayak gitu ya. Jadi dia premannya kayak gitu. Premannya di kelas mungkin ya tidak begitu bagus performanya. Di kegiatan ekstrakurikuler juga mungkin dia nggak punya aktivitas lain. Tapi di sini tuh dia aktif di OSIS. Dan di sini juga dia digambarkan aktif ikut olahraga. Pokoknya berbagai macam ekstrakurikuler yang nunjukin sosok dirinya tuh kita dapat di sini gitu loh. Iya, jadi ini kayak itulah definisi anak keren sekolahan lah. Gitu, anak keren sekolahan tuh ya ikut sport, dan ikut dia merasa terganggu dengan keberadaan wibu gitu loh. Karena ya menurut dia wibu itu ya seperti yang jenengan sebutkan tadi di bawahnya dia gitu loh. Gitu. Dan di sini juga dia tuh nggak gambarin gitu loh soal wibunya dan penggambaran soal namanya istilah wibu zaman sekarang ya. Kalau zamanku kan dulu otaku. Kayak gitu loh. Kalau sekarang tuh wibu gitu sebutannya. Dan ini beneran ada di sini by the way. Iya kan, dan aktivitasnya wibu yang digambarkan di sini tuh juga ya baca komik, baca BL. Ada di sini teman-teman. Beneran bukan saya nambah-nambahin, ada di sini. Kayak gitu terus ya digambarkan kayak gini lah. Nah, dan penggambaran seperti ini tuh cukup familiar aku pikir dengan teman-teman yang sekilas ngelihat soal budaya populer Jepang lah. Gitu. Betul. Nah, tapi ternyata seiring ceritanya berjalan, kita juga akhirnya dapat layer baru. Layar baru. Dan ya kalau pengen dapat layar baru ya baca ini. Dan layer barunya itu juga menambahkan perspektif kita soal isi kepala seorang pembuli, seorang perundung kayak gitu. Ternyata seorang pembuli itu ya mungkin seperti yang pernah kita baca ya atau dengar-dengar dari sekitar.
itu tuh nggak muncul begitu saja. Betul. Mungkin ada semacam trauma atau semacam pelampiasan. Betul. Dan banyak faktor lah kenapa seseorang itu bisa menjadi pembuli gitu loh. Karena ya itu gitu loh. Apa itu pembuli itu bukan tiba-tiba menjadi seorang pembuli, pasti ada sebabnya gitu loh. Dan di sini dikasih sebabnya gitu loh. Kan orang itu apa ya, melampiaskan kemarahannya, kekesalannya, atau keusilannya di sekolah, atau mungkin kalau buat aku yang sudah bekerja itu melampiaskan apapun itu di kantor, di tempat kerja, karena di rumah itu ada hal-hal yang tidak bisa dia dapatkan, gitu. Betul. Atau di rumah itu ada hal-hal yang direnggut dari dia, gitu. Nah, selayaknya cerita-cerita selainnya apa ya, soal kehidupan anak sekolah, semua itu berawal dari rumah, gitu. Dan ini bukan membenarkan pembuli ya. Ini kita mencoba memahami kenapa seorang pembuli itu ada gitu loh. Kenapa dia melakukan bully gitu loh. Karena ini perspektifku aja ya, gitu loh. Pembuli, dia melakukan bullying itu hanya untuk melakukan perlawanan. Nah, perlawanan terhadap salah satunya itu inferiornya dirinya gitu loh. Iya, kekesalannya dia. Benar, masalahnya kekesalannya dia itu tidak bisa kemudian dilampiaskan ke orang yang membuat dia kesel. Nah, kan yang ngapasnya itu ya. Siapakah orang yang membuat dia kesel? Kalian baca sendiri aja di sini. Nanti supaya nggak spoiler. Nggak spoiler banget. Dan menariknya aku suka karakter perempuannya di sini. Nah, karakter perempuan itu juga menurutku penggambarannya nggak terlalu tipikal lah. Nggak pernah kayak perempuan-perempuan yang siswa-siswa yang lemah, bisa ngelawan balik juga sih. Bisa ngelawan balik dengan caranya dia gitu, dengan cara yang lucu gitu. Dengan cara yang lucu. Dan kalau ngomong-ngomong soal lucu, komik ini memang pembawaannya itu cukup komedi. Sungguh komedi. Kayak gitu. Walaupun tadi kita mau bahas bullying seperti itu, tapi pembawaannya tetap lucu dan menghibur. Dan sekali lagi di balik segala kelucuan itu ternyata ada sedikit kisah tragis. Betul. Kisah tragis yang diceritakan. Nah, apalagi Nas kalau dari kamu, Nas? Kalau aku udah itu aja sih. Karena ya nggak banyak banget gitu loh komik yang bullying tapi dari perspektif pembuli gitu loh. Jadi menurutku ini menarik banget gitu loh untuk dibeli gitu, untuk dibaca sama teman-teman gitu loh. Gitu. Dan ceritanya juga konklusif ya. Konklusif. One shotnya juga oke. Ceritanya selesai, tidak gantung gimana. Konfliknya juga mengalir dengan baik gitu. Jadi ini oke lah kalau dibaca, nggak akan kecewa atau gimana gitu. Dan di akhir juga ada sedikit suplemen. Ya. Ada bonus komik stripnya. Ada komik strip. Ada komik stripnya, silahkan dibeli aja dan dibaca sendiri, teman-teman. Betul. Gitu. Apalagi Nas? Udah itu aja. Oke, itu aja teman-teman. Kalau mau ngobrol-ngobrol soal komik ini, pasti teman-teman di sini juga sudah ada yang baca. Langsung aja ngobrol di kolom komentar. Betul. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan juga sekarang sudah ada fitur baru. Jangan lupa kasih hype. Kasih hype. Biar kemudian reviewnya tambah rame dan yang membaca komik ini juga makin banyak. Karena sebagus itu. Untuk bahan diskusi gitu loh. Iya. Gitu. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di review komik lokal berikutnya. Bye.